Halo semuanya, selamat datang di channel Derit. Di konten kali ini gue akan melanjutkan cerita dari manhwa yang berjudul Helmut the Fourth Second Child, chapter 7. Black Magic, sebuah kekuatan jahat yang bisa membuat seseorang maki lemah menjadi kuat. Di antara sekian banyak maki, ada beberapa dari mereka yang melewati batas yang tidak seharusnya dilewati untuk mendapatkan magic yang kuat dan kekuasaan. Eruko adalah seseorang maki yang selalu merasa iri dan cemburu terhadap maki lainnya. Dia bermimpi menjadi yang terkuat, namun dia memilih black magic karena dia merasa bahwa dia tidak cukup mahir. Demi tujuannya, perasaan jahat manusia dibutuhkan melalui kejadian seperti perdagangan manusia dan penculikan. Dia bisa dengan mudah mendapatkan bahan baku yang diperlukan. Penderitaan dan ketakutan yang datang dari bahan bakunya membuat Iruko menjadi lebih jahat dan lebih kuat. Akan tetapi karena penjaraan oleh seorang maki, kejahatannya diumumkan ke publik. Dia ditangkap dan diberikan hukuman antara hidup atau diasingkan. Untuk menghindari pengeksekusian di tempat, dia memilih Frost of Roots. Pada akhirnya dia bertemu dengan ular berkepala dua di sana. Dia mendapatkan izin untuk menetap di wilayah milik ular itu dengan memberikan loyalitas dan persembahan sebagai bayarannya. Eruko menggunakan sihir untuk mengumpulkan seluruh manusia yang diasingkan ke hutan. Setelah itu, mereka tunduk kepada sang demonic beast agar mereka tidak terbunuh. Dan itulah bagaimana peternakan manusia terbentuk. Heruko menjadi raja di peternakan itu, sementara manusia-manusia lain diperlakukan sebagai hewan ternak. Pemilik wilayah itu, Naho, tidak pernah mengusik apa yang Heruko lakukan selama dia memberikan persembahan. Hingga saat melayani Naho, Heruko kembali menjadi ambisius. Akan tetapi, setiap musim dingin, dia tidak bisa tenang. Karena begitu Naho berhibernasi, demonic pest yang mengelilingi mereka menyerang peternakan setiap hari. Bahkan pada krisis yang tidak berarti itu, dia merasakan kepuasan pada kehidupan barunya ini. Heruko berkata, jalan musim dingin selalu menjadi masalah. Apa maumu? Helmut menjawab, cara untuk keluar dari Frost of Roots. Aku dengar kau tahu caranya, katakan padaku, kau memang menjijikan untuk seorang bocah. Aku dengar kalau Darren memilih seorang murid. Apakah itu kau? Tanya Eruko kepada Helmut. Helmut pun berkata, beritahu aku cara untuk keluar dari hutan ini. Eruko menjawab, kenapa aku harus memberitahumu? Helmut pun membalas perkataan Eruko, karena kau akan mati jika kau tidak memberitahu. Eruko berkata, jika aku mati, Lord Now akan terbangun dari hibernasinya dan datang. Kau juga akan mati jika itu terjadi. Apa kau pikir kau bisa melawan Lord Now? Kau hanyalah seorang manusia biasa. Helmut berkata, itu tidak penting. Apakah Now bisa menghidupkan yang sudah mati? Kau pasti akan mati, jadi aku tidak perlu khawatir. Eruko berkata, akulah satu-satunya yang tahu cara keluar dari hutan ini. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukan cara untuk lari. Helmut berkata, lucu sekali. Helmut berkata lagi, aku dengar bahwa para maki merupakan fanatik terkait mencatat hal-hal penting. Aku pasti akan menemukannya jika aku terus menggeledah rumahmu. Aku hanya mau mempersingkat langkahnya. Eruko dengan wajah kesal menjawab, kau orang yang gigih bukan? Baiklah, aku akan memberitahumu cara untuk keluar dari hutan ini. Eruko mengajak Helmut untuk ke bawah tanah, dan dia bertanya, siapa namamu? Helmut menjawab, bukan urusanmu. Eruko berkata lagi, baiklah, namun aku akan mengatakan sesuatu padamu. Cara yang aku temukan hanyalah teori. Tidak ada satupun yang pernah mencobanya atau memiliki kemampuan untuk mencobanya. Apa yang kau lakukan sekarang ini sama saja sia-sia. Ini mungkin saja bisa dilakukan oleh Darren. Karena kau di sini, itu artinya dia tidak punya niatan untuk meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi kepadanya? Tanya Eruko. Oh, tidak mau jawab ya. Dia pasti sudah mati. Helmut berkata, serahkan buku itu. Eruko menjawab, tunggu dulu. Bagaimana menurutmu jika kau menjadi penerusku dan menetap di tempat ini? Helmut berkata, omong kosong. Eruko pun menjawab, kau sudah pasti pantas karena kau murid Darren. Aku akan memberikan semua yang aku miliki di tempat ini. Helmut berkata, aku tidak membutuhkan apapun.
yang kau punya. Aku akan bertahan hidup dan keluar dari tempat ini. Diamlah dan berikan saja buku itu. Eruku pun memberikan buku itu dan berkata, baiklah jika kau memaksa, tidak ada yang bisa kulakukan. Ini adalah sebuah buku yang aku temukan di tempat persembunyian Mage sebelum aku menetap di tempat ini, di Sir Mage. Dari Mage itu berkaitan dengan Shield Magic. Sayangnya sepertinya dia tidak bisa kabur dari sini. Berdasarkan apa yang tertulis di buku itu, ada sebuah air terjun besar bagian selatan hutan ini. Manic energi melemahkan divine power. Di saat yang sama, kau mungkin bisa melewati barrier itu. Tetapi tentu saja meskipun itu menjadi lemah, barrier itu masihlah sebuah divine barrier dari level tertinggi yang menghalangi Frost of Roots. Siapapun yang memiliki manic energi secuil pun akan terbakar menjadi abu. Hanya itulah yang aku tahu. Helmut berkata, baiklah aku tidak akan membunuhmu. Dalam pikiran Helmut, aku sangat tidak menyukainya, namun jangan menganggap remeh sebuah nyawa. Kau hanya akan selamat karena belas kasihan dari leopard itu. Itulah yang diajarkan Darren kepadaku. Helmut menyerang Eruku hingga Eruku jatuh pingsan dan Helmut mengikatnya di sebuah tiang. Kemudian Helmut berkata, kau akan dibebaskan setelah beberapa saat. Jangan berbuat jahat mulai saat ini. Eruku menjawab, sialan, aku tidak bisa menggunakan sihir. Kau bajingan sombong. Apa kau kira kau bisa keluar hidup-hidup dari hutan ini? Helmut pun tersenyum dan berkata, tentu saja. Dia meninggalkan Eruku yang terikat di tiang sendirian. Dan Eruku berkata, beraninya bocah itu melakukan hal ini kepadaku. Percayaan diri milikmu itu akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Now, tolong bangun. Eriku menggunakan sihirnya dan memanggil Lord Now. Now pun bangun dari tidurnya dan berkata, Eruku, kau tidak membangunkanku tanpa alasan, bukan? Eriku menjawab, tentu saja tidak. Ini adalah masalah besar. Saya yakin Anda akan paham setelah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Darren telah mati dan muridnya ada di sini sekarang. Now berkata, aku paham, ini adalah kesempatan emas bagiku untuk menghabisi jejak yang aku benci. Aku akan menemukannya. Now pun pergi mencari Helmut. Eruku berkata, bocah sialan, apa kau pikir kau bisa kabur dengan selamat setelah memperlakukanku seperti ini? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Persiapkan dirimu. Oke, sekian dulu untuk chapter 7-nya. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai selesai. Nantikan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.